B. Pengertian teater tradisional. Teater tradisional adalah teater yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat. Teater tradisional ada di hampir seluruh daerah di tanah air. Teater tradisional memiliki aturan-aturan baku yang tidak boleh dilanggar atau masih dipegang teguh. Secara umum, teater tradisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak adanya naskah baku atau naskah tertulis dalam bentuk bedrip atau garis besar cerita. 2. Media pengungkapannya biasanya berupa dialog, tarian, dan nyanyian. 3. Pemerannya bersikap spontan tanpa latihan karena bertipe casting atau penokohan yang sudah terbiasa secara lama dan alami. 4. Dialognya dibawakan secara improvisasi. 5. Pertunjukan lebih mengutamakan isi seni, nilai pesan, daripada bentuk seni estetis. 6. Peralatan dan tata panggungnya lebih sederhana. 7. Peristiwa pertunjukan dibangun penuh keakraban dan tanpa jarak dengan penontonnya. C. Teknik dan prosedur pemeranan. 1. Pengertian pemeranan. Pemeranan dapat disebut juga dengan seni peran atau seni akting. Orang yang memerankan dalam seni peran ini dikenal dengan aktor pria, aktris wanita, pemain, tokoh, dan sebagainya. Pemeranan merupakan unsur penting dalam seni teater. Pemeranan dalam seni teater dilakukan secara langsung di atas panggung dan tidak langsung melalui televisi atau film. Pemeranan secara langsung bersifat sesaat dengan gaya dan unsur pemeranan yang dapat disederhanakan teknik stilasi, dan dilebihkan teknik distorsi. Pemeranan dalam televisi, film, atau sinematografi bersifat wajar, tidak langsung, serta diulang melalui media rekam dan proses editing. Pemeran dituntut untuk membawakan perannya dengan ekspresif dan totalitas tubuh sesuai dengan watak tokoh yang dimainkannya. Pemeran yang baik harus mampu menjadi mediator pesan moral cerita, dan estetis keindahan pemeranan melalui ekspresi totalitas tubuhnya, dengan segenap cipta, rasa, dan karsanya. Seorang pemeran harus mampu membawakan pemeranannya secara prima dan mempesona di atas pentas. Untuk itu, seorang pemeran dituntut selalu mengasah kemampuan dirinya melalui pengolahan unsur penung pemeranannya, yaitu tubuh, suara, dan rasa atau penghayatan yang melingkupinya. 2. Unsur-unsur pemeranan. Modal dasar seorang pemeran antara lain penguasaan tubuh, ekspresi mimik, penghayatan, suara, dan kemampuan berpikir. Namun, kemampuan tersebut perlu ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap unsur-unsur lain sebagai penunjang pemeranan di dalamnya, yaitu cerita atau naskah, rias, busana, aksesori, kostum, peralatan, irama permainan atau kepekaan musikalitas, dan kepekaan ruang, tempat bermain peran. Fungsi unsur-unsur pemeranan adalah memberikan kesempurnaan dan totalitas ekspresi watak tokoh serta pesan moral yang diungkapkan seorang pemeran. Unsur penokohan. Di dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa kedudukan tokoh atau peran, antara lain protagonis, antagonis, deuteragonis, foil, tritagonis, confident, raisoner, dan utility. A. Protagonis adalah tokoh pemeran utama yang memainkan cerita, hingga cerita memiliki peristiwa dramatis konflik pertentangan. B. Antagonis adalah lawan tokoh utama yang menghalangi dan menghambat tokoh utama dalam menjalankan tugasnya atau mencapai tujuannya. C. Deuteragonis adalah tokoh yang berpihak dan membantu tokoh utama. D. Foil adalah tokoh yang berpihak pada lawan tokoh utama. E. Tritagonis adalah tokoh yang tidak memihak kepada salah satu tokoh, lebih bersifat netral. F. Confident adalah tokoh yang menjadi tempat pengutaraan tokoh utama. G. Raisoner adalah tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penonton. H. Utility adalah tokoh pembantu, baik dari kelompok hitam maupun putih. Kedudukan tokoh utility kadang sebagai penghibur, penggembira, atau hanya sebatas pelengkap. 3. Teknik dasar pemeranan. Teknik merupakan cara, metode,
dan strategi dalam melakukan suatu kegiatan dengan tepat dan baik. Teknik pemeranan adalah suatu cara dan metode untuk membawakan peran atau tokoh dengan penuh totalitas. Dalam memerankan tokoh, seseorang perlu mengoptimalkan keterampilan potensi pikir, perasaan, vokal, dan tubuhnya dalam membawakan peran dengan penuh penghayatan. Teknik pemeranan terdiri dari beberapa unsur latihan berikut. A. Olah tubuh. Olah tubuh merupakan bagian ekspresi seni fisik yang berupa latihan atau pengolahan tubuh agar memiliki stamina yang kuat, kelenturan keluasan tubuh, dan daya refleks atau fleksibilitas tubuh. Olah tubuh terdiri dari latihan berikut. 1. Stamina kekuatan tubuh. Latihan kekuatan tubuh bertujuan agar fisik kuat dan pernapasan sehat. Contoh latihannya dengan berlari beberapa keliling sesuai dengan luas lapangan atau ruangan, kalau di dalam gedung. Adapun latihan pernapasan dengan menghirup dan membuang udara pernapasan melalui hidung dengan dada, diafragma, dan perut kembung kempis. Setelah itu, latihan dilanjutkan dengan aktivitas peregangan bagian otot tubuh. 2. Stretching peregangan. Peregangan merupakan latihan pada bagian otot-otot tubuh agar lentur dan memiliki daya gerak refleks. Latihannya dengan menggerakkan ke atas bawah, kanan-kiri, putaran, keluar ke dalam anggota tubuh mulai dari mata, mulut, muka, leher, bahu, dada, pinggul, lengan, pergelangan tangan, jari tangan, paha, kaki, lutut kaki, betis, engkel kaki, dan tumit. Setelah melakukan peregangan, latihan dilanjutkan dengan menjaga keseimbangan tubuh. 3. Keseimbangan tubuh. Latihan keseimbangan tubuh tujuannya melatih kemampuan otak dalam menguasai tubuhnya. Tumpuan keseimbangan ini penekanan pada kekuatan kaki. Contoh latihannya dengan berdiri 2 kaki dan 1 kaki, dengan posisi tangan bisa di pinggang atau lepas seperti terbang. Setelah melakukan latihan keseimbangan tubuh, dilanjutkan pada olah suara. B. Olah suara. Olah suara merupakan latihan pengucapan suara dengan jelas serta nyaring melalui teknik pernapasan dan pengucapan. Dengan olah suara, diharapkan juga pemain memiliki artikulasi yang jelas, intonasi suara, dinamika suara, dan kekuatan suara yang sesuai. 1. Artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan dalam pengucapan kata-kata agar dipahami pendengarnya. Latihannya dengan melakukan pengucapan kata-kata bersuara, atau tidak bersuara dengan tempo yang berbeda-beda, untuk membantu pengolahan suara melalui mulut dan bibir secara diulang dengan pernapasan yang teratur. 2. Intonasi. Intonasi suara adalah irama suara dengan penekanan mengucapkan kata-kata, sehingga dihasilkan pengucapan yang tidak monoton. Contoh latihannya dengan mengucapkan sebuah kalimat atau dialog pendek, dengan cara diulang dan melakukan tekanan pada salah satu kata yang dianggap penting. 3. Dinamika. Dinamika suara adalah cepat lambatnya pengucapan suara dari sebuah kalimat. Contoh latihannya dengan mengucapkan kalimat atau dialog pendek dengan tempo yang berbeda, cepat, sedang, lambat. 4. Power kekuatan. Kekuatan suara adalah keras lemahnya suara yang dihasilkan dari pengucapan suatu kata atau kalimat. Contoh latihannya dengan mengucapkan kalimat atau dialog pendek dengan cara diulang, serta melakukan pengucapan dengan suara lembut dan keras, tetapi tidak berteriak. C. Olah rasa, sukma. Olah rasa adalah suatu proses latihan untuk mengasah kepekaan panca indera dan perasaan. Contoh latihannya dengan menggali potensi dalam dirinya agar dapat diatur dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan emosi peran. Tujuan lain latihan olah rasa adalah membangun kejujuran rohani, serta pembebasan rohani dari hal-hal yang mengikat dan membatasi. Dengan pembebasan tersebut, diharapkan membantu sikap perasaan untuk melahirkan ide-ide, ilham dan kreativitas pemeranan. Materi latihan olah rasa antara lain sebagai berikut. 1. Teknik konsentrasi. Konsentrasi merupakan latihan ajaran tentang penguasaan pengendalian diri, atau pemusatan pikiran serta rohani kita, terhadap apa yang akan dan sedang kita lakukan, dalam waktu yang kita perlukan.
Latihan konsentrasi antara lain sebagai berikut. A. Latihan mengosongkan pikiran. B. Pemusatan pikiran pada suatu objek, misalnya lilin yang menyala, bunga, kursi, warna, bunyi, suara, kucing, dan harimau. C. Pemusatan pikiran pada peristiwa tertentu secara khayal. 2. Penginderaan. Kemampuan peralatan tubuh, dalam merespons atau bereaksi terhadap berbagai hal, terutama yang berhubungan dengan panca indera, yaitu penglihatan visual, penciuman, hidung, pendengaran, telinga, rasa, pengecapan, lidah, dan sentuhan rabaan, tubuh. Seluruh kemampuan panca indera dalam hubungan olah rasa, senantiasa ditujukan untuk membangun kepekaan rasa, yang nantinya hadir sebagai rangsangan emosi, dalam teknik pemeranan. 3. Kepekaan sukma, rasa. Rasa, sukma adalah kekuatan dalam diri aktor, yang kemudian ditampilkan kepada penonton, melalui media-media, yaitu mimik, gestur, gerak-gerik tubuh. Emosi suara, dialog. Serta laku dramatik dan karakter perwatakan. Dorongan perasaan tersebut, diantaranya melalui latihan kepekaan emosi, seperti rasa sedih, takut, marah, gembira, dan benci. 4. Imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan dalam menciptakan daya khayal. Imajinasi dapat berupa hasil kepekaan ingatan emosi dari kehidupan sehari-hari, perumpamaan metaforik terhadap binatang, tumbuhan, dan unsur alam, atau hasil sebuah perenungan mendalam yang mampu menghadirkan khayalan positif. Latihan imajinasi misalnya dengan melakukan kegiatan keseharian, seolah-olah menirukan. D. Ruang. Pengertian ruang dalam seni teater adalah tempat bermain peran akting, dengan lingkup peralatan dan perlengkapan dekorasi, yang dihadirkan di atas pentas. Tugas pemeran adalah mengisi dan menghidupkan ruang menjadi satu kesatuan utuh, sehingga mendukung peran yang dibawakan. Teknik di dalam mengisi dan menghidupkan ruang bagi seorang pemeran adalah kemampuan merespons kepekaan blocking, moving business, dan leveling terhadap ruang dan lawan main. 1. Blocking adalah kedudukan tubuh atau posisi pemeran di atas panggung. 2. Moving adalah pergerakan atau pindah tempat yang dilakukan oleh pemain di atas pentas. 3. Bisnis atau bisnis adalah aktivitas pemeran dalam mengatasi rasa bosan atau kejenuhan dengan mengisi waktu luang yang ada. Contoh-contoh bisnis dalam bermain peran sangat bergantung pada peran yang dibawakan dengan daya dukung handprop yang memungkinkan, seperti memainkan topi, tongkat, dasi, alat musik, serta memakai dan membuka sepatu, baju, kaos kaki, dan lain-lain. 4. Leveling dalam konteks seni peran adalah pengaturan tinggi rendah pemain, dalam ruang pentas.